Shalom. Shalom. Selamat pagi, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tinggikan nama-Nya, kita puji Dia. Dan kita pujikan dalam kasih-Mu Bapa. Segala
betapa dalamnya kasih-Mu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami boleh memahami akan kebesaran kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau telah mengangkat kehidupan kami dari manusia yang berdosa ini menjadi milik daripada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, oleh karena kasih daripada Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu yang boleh memulihkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kesempatan pagi hari ini hanya satu perkara yang kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus kuasai pikiran kami, mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam kesempatan pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini dalam tangan kami serahkan, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau urati kami, Engkau pakai kehidupan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi serta tunggu dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan pasal ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolong kami matakan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi kita semua. Dia berikan nyawanya, Dia curahkan darahnya hanya untuk menebus dosa dan juga untuk menyelamatkan kehidupan kita. Hanya Dialah yang harus kita puji, yang harus kita sembah. Mari kita serahkan kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, sampai mahkota kehidupan dapat kita dapatkan untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan, kami terima.
sampai selama-lamanya. Di setiap kehidupan kita, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir. Bahkan Tuhan sanggup memelihara dan kasih setianya tidak terbatas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan. Lalu, dan saya undang sidang jemaat untuk bagi berdiri. Semusim berlalu. Semusim berlalu,
Bapak Kota, silakan dapat ke depan pimpin kita di dalam doa. Maka siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Begitu besar cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan juga pada saat. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan pada kehidupan kami, untuk kami beribadah pagi ini. Kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu dan puji-pujian kami dalam tiap kesempatan yang kami di hadapan ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berjamaah setiap hati kami, suci kuduskan hati kami, siapkan hati kami Tuhan sebagaimana tanah yang subur untuk siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan sekarang apa-Mu sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Orang yang Tuhan jamaah, biarlah Tuhan-Mu sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu kepada kami sedang pada tempat ini. Dalam membentuk kehidupan kami Tuhan, kemana-mana kami, Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita masih ada kuasa Yesus sebelah tempat ini. Kami bersabar kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami uji kami terbing Tuhan. Dalam kuasa-Mu sendiri Tuhan, menguasai rohani, menguasai setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menganugerahkan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 63 mulai ayat 1 sampai ayat 9 dan tema kita diselamatkan dari maut. Diselamatkan dari kematian. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memujimu seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Puji Tuhan. Dan apa yang dikasih oleh Tuhan? Apa kaitannya dengan tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu diselamatkan dari maut? Kuncinya pada ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Tinggal di padang gurun, tinggal di tempat yang kering, tinggal di tempat yang tandus, dalam situasi dan kondisi yang sulit pada waktu itu, pada saat itu. Dan tidak hanya menghadapi situasi dan keadaan yang sulit karena dia tinggal di padang gurun, tetapi titik persoalan yang dihadapi oleh Daud ini ketika dia dikejar-kejar oleh rajanya yang bernama
mencabut nyawanya. Nah, ayat ini ditulis di dalam 1 Samuel pasal 23. Ya, kita baca dulu supaya kita tahu, menerangkan ayat yang pertama ini, bagaimana Daud itu diselamatkan oleh Tuhan dari maut, dari kematian. 1 Samuel 23 ayat 14 dan 15, dan nanti kita kembali kepada Mazmur pasal 63 karena itu yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. 1 Samuel 23 ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Ini peristiwanya. Dia tinggal di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Jadi dalam Mazmur pasal 63 tadi, pada ayat yang pertama dijelaskan di dalam 1 Samuel ini peristiwanya di dalam 1 Samuel pasal 23 ini, bagaimana Daud itu tinggal di padang gurun, tinggal di tempat yang gersang, tinggal di tempat yang tidak mendukung dalam kehidupannya, ya, di tempat-tempat perlindungan di mana Saul ingin mencabut nyawanya. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mendukung di dalam hidupnya. Jadi tidak hanya masalah kenyamanan hidup, tetapi jiwanya itu pun terancam oleh karena Saul ini. Dia tidak ada kemampuan, dia tidak ada kekuatan untuk menghadapi rajanya bersama prajuritnya yang sedang mengejar dia. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat yang aman bagi Daud saat itu. Tetapi bagaimana Allah memperhatikan Daud ini? Bagaimana Tuhan melepaskan Daud? Tadi dikatakan bahwa Saul ingin mencabut nyawanya, tetapi Tuhan menyelamatkan. Dan sebenarnya tema kita pagi hari diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kematian. Ya, mungkin apa yang dialami Daud ini mungkin kita alami hari-hari ini. Ya, kita banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, memang kondisi dan situasinya seperti ini. Tetapi percayalah, tangan Tuhan itu tidak pernah panjang untuk menolong di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu menyelamatkan Daud, kuasanya tetap sama, kuasanya tidak berubah dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Mungkin saat ini kita juga seolah-olah tinggal di padang gurun. Kita tinggal di tanah yang kering, tanah yang tandus, yang tidak memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu tangan yang luar biasa yang bisa melepaskan, yang bisa membebaskan Daud ini. Tidak hanya berkaitan dengan masalah kehidupannya, masalah ekonominya, karena dia tinggal di padang gurun, tetapi juga lebih daripada itu masalah jiwanya yang terancam, masalah keselamatan. Masalah keselamatan saja Tuhan itu perhatikan kehidupan kita. Ya, sampai dia rela mati di atas kayu salib. Satu perkara, supaya kita manusia yang sedang menuju ke dalam kebinasaan ini dikejar oleh kematian, dikejar oleh maut, karena upah dosa adalah maut, dan tidak satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Setiap orang yang berdosa sedang menuju kepada maut.
sana bagaimana tangan Tuhan itu menyelamatkan Daud ini. Apa sekarang Tuhan sampai rela mati di atas kayu salib untuk merebut kehidupan kita dari maut ini, merebut kehidupan kita dari kematian, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dibebaskan, dilepaskan dari ikatan kuasa kematian ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, karena tidak ada jalan yang lain untuk menebus kehidupan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, selain Dia harus berkorban seutuh kehidupannya. Tidak ada bagian yang tidak dikorbankan. Secara fisik, secara jasmani, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, tidak ada bagian tubuh Tuhan yang tidak hancur. Tidak hanya fisiknya, tetapi jiwanya sampai nyawanya diserahkan kepada Bapa. Satu perkara untuk menyelamatkan kehidupan kita dari maut, menyelamatkan kita dari kematian. Nah, untuk itu apa respon kita? Apa tindakan kita ketika kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Sikap yang bagaimana yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita untuk meresponi akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita kembali kepada Mazmur pasal 63 tadi. Mulai ayat yang kedua, ini adalah dampaknya. Ini adalah respon. Ini adalah sikap orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, ayat yang kedua. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini sikap orang yang diselamatkan. Ini adalah dampak orang yang diselamatkan. Jiwanya haus akan Tuhan, jiwanya haus akan Allah, dan dia mengatakan, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini kedahagaan jiwanya akan Tuhan, kedahagaan jiwanya akan Allah yang telah menyelamatkan di dalam kehidupannya. Satu perkara, ketika orang ini diperhadapkan dengan kehausan, dia hanya merindukan air, tidak yang lain. Ini orang yang haus, yang digambarkan itu hanya air. Dia tidak berebut kedudukan, dia tidak berebut posisi, dia tidak mengharapkan kekayaan. Ketika orang diperhadapkan dengan kehausan, hanya satu, dia perlu akan air. Karena itu yang diperlukan, karena itu yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Itu orang yang haus. Demikian pula dalam kehidupan Daud, dia mengatakan, aku haus, bukan haus akan air biasa, tetapi haus akan Tuhan, haus akan Allah. Jiwanya ingin terus berjumpa dengan Tuhan. Aku mencari Engkau. Ini adalah sikap orang yang diselamatkan. Ini rasa syukur orang yang diselamatkan. Tidak ada keinginan yang lain kecuali hanya ingin mencari Tuhan dalam hidupnya, karena Dia adalah sumber keselamatan. Karena dia sudah merasakan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan yang tidak mempunyai kehausan
Dia juga percaya akan fasilitas yang lain yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu ini adalah milik daripada Tuhan. Dan sebabnya dia tidak mencari yang lain. Walaupun dia sudah dinubuatkan untuk menjadi raja, untuk menggantikan Raja Saul, tetapi itu bukan menjadi tujuan dalam hidupnya. Hanya satu tujuannya, untuk mencari Tuhan. Kehausannya hanya kepada Tuhan. Bukan haus dengan kesenangan dunia, bukan haus dengan posisi, bukan haus dengan kedudukan, tetapi satu perkara, kehausannya hanya ingin bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan perjumpaannya dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Dan itu tidak hanya diungkapkan dalam Mazmur pasal 23 ini, diungkapkan kembali dalam Mazmur pasal 143. Itu kerinduan jiwanya. Ya, kita baca 143. Mazmur 143. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi sangat luar biasa jiwanya Daud. Ayat, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwamu haus kepadamu seperti tanah yang tandus, tanah yang kering. Sama ungkapannya ini dalam Mazmur pasal 63 tadi. Betapa rindunya jiwanya ini akan Tuhan. Ketika dia mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ketika aku memikirkan perbuatan tanganmu, ya, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Banyak kebaikan Tuhan, banyak kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita sudah lupa dengan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ada. Jika kita mengeluh, kita menggerutu, kita tidak siap untuk menghadapinya. Tetapi tidak demikian sikap orang yang diselamatkan. Selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sudah puluhan tahun kita menerima kebaikan Tuhan, kita menerima kasih Tuhan. Ketika kita diperhadapkan ya situasi yang sulit, 1 hari, 2 hari, mungkin 1 minggu, ya kita sudah lupa, kita sudah loyo, kita sudah tidak ingat lagi akan perbuatan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika dia mati di atas kayu salib, ini bukan pengorbanan yang biasa. Kalau Tuhan rela menyerahkan segenap hidupnya, segenap nyawanya, itu sebabnya dia selalu rindu, dia selalu haus akan Tuhan. Dan ada usaha yang mencari. Yang namanya mencari itu orang nggak pernah menyerah. Sebelum apa yang dicari itu tidak didapat. Itu namanya mencari. Sama seperti kita, kalau kita kehilangan sesuatu, apalagi kalau sesuatu yang berharga, mungkin kita nggak bisa tidur sebelum itu kita temukan. Apalagi kalau nilainya itu besar, tuh mungkin makan saja nggak goyang, tidur sudah nggak bisa memikirkan apa yang telah hilang dalam hidup.
Itu kalau kita itu kehilangan barang untuk mencarinya dan belum menemukan, kita sudah bingung. Apakah jiwa kita juga harus akan Tuhan seperti ini? Padahal Tuhan lebih berarti, lebih berharga dari semua barang yang ada di dalam dunia. Harga keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan dunia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, apa untungnya kalau orang itu memiliki seluruh dunia menjadi miliknya, kalau jiwanya itu binasa. Nilai jiwa ini, nilai nyawa kita ini lebih berharga, lebih bernilai dari kemuliaan yang ada di dalam dunia. Walaupun seluruh dunia itu menjadi milik kita seorang diri, itu tidak sebanding dengan nilai harga jiwa kita ini, harga nyawa kita ini. Loh, kalau kita mengerti, menjadi anak Tuhan yang memahami akan kasihnya Tuhan, kita bisa sama seperti Daud, nggak ada keinginan yang lain selain hanya merindukan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita memiliki Tuhan, kita akan memiliki segala, karena Dia adalah pemilik semuanya. Tidak hanya apa yang ada di dalam dunia ini, tapi sampai apa yang ada dalam kekekalan itu adalah miliknya. Karena dalam Matius pasal 28 di sana dikatakan, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik yang di bumi ini maupun yang ada di surga. Itu semua menjadi milik Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini maupun apa yang ada di dalam surga. Itu sebabnya Daud ini sangat luar biasa. Dia mempunyai pandangan yang jauh ke depan, bukan melihat apa yang ada di depannya, tetapi dia melihat akan kebesaran Tuhan yang sudah menyelamatkan di dalam kehidupan. Dan ketika dia mendapatkan Tuhan, dia percaya dia akan memiliki segalanya dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya jiwanya itu tidak haus dengan yang lain, tidak haus dengan kesenangan dunia ini. Ya, paling susah itu kalau orang itu haus akan dunia ini, dia tidak akan tenang hidupnya. Namanya orang haus itu sebabnya mencari terus untuk mendapatkan kepuasan jiwa. Dan jiwa kita, yang perlu kita ketahui, jiwa kita tidak bisa terpenuhi dengan apa yang ada dalam dunia. Semakin saudara mengajar, semakin saudara akan tahu. Coba kalau saudara keluar rumah melihat mereka keluar kota, rekreasi ke suatu tempat, saudara pasti haus ke tempat yang lain. Bisa percaya apa yang kata? Oh, saya belum ke sana ya, nanti saya akan ke sana. Sudah ke sana? Oh, sana belum, nanti akan ke sana. Akan haus terus. Karena itu tidak akan bisa memuaskan jiwa kita. Jiwa kita itu bisa terpenuhi oleh karena hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu yang diminta oleh Daud dari Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ini untuk menyatakan kehausannya akan Tuhan. Mazmur 27. Apa yang dia inginkan? Apa yang jadi doanya Daud? Untuk membuktikan bahwa dia itu haus. 27 ayatnya keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, tidak macam-macam permintaannya. Satu saja Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Apakah kita berdoa yang lain nggak boleh-boleh? Ya kalau saudara dalam kesulitan, ya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk melepaskan kesulitan kita, menolong dalam kehidupan kita, itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita berdoa kepada Tuhan? Satu saja Tuhan yang aku minta, yang aku ingini, terus bisa hadir di dalam ibadah, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Ini menyatakan seorang yang haus jiwanya akan Tuhan. Saya katakan, nggak bersalah saudara berdoa untuk kesuksesan saudara, berdoa untuk keberhasilan, berdoa untuk pendidikan anak-anak kita. Itu tidak salah. Tetapi di sela-sela doa yang kita naikkan, pernahkah kita minta kepada Tuhan supaya terus bisa hadir di rumah Tuhan seumur hidupnya? Ini untuk membuktikan kehausan seseorang akan Tuhan. Itu saja yang kuingini, ya Tuhan, diam di rumahmu seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tadi bukan gedungnya yang dimaksudi, tentu kehadiran Tuhan di dalam baitnya, itu yang dirindukan. Jadi bukan fasilitas gerejanya, bukan. Dan nanti bisa kita lihat untuk ayat berikutnya. Jadi bukan fasilitasnya, tetapi kehadiran Tuhan dalam hidupnya, itu yang menjadi keinginannya. Jadi setiap kita, ya, yang kita hadir di dalam ibadah seperti ini, kita berusaha untuk bisa menikmati hadirnya Tuhan. Tuhan memang tidak terlihat, tapi hadirannya itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Saudara bisa merasakan ini. Apa bisa kita lihat itu anginnya? Ada. Angin AC itu kan tidak bisa kita lihat. Warnanya apa? Merah, putih, hijau, kuning. Kan tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Sama dengan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak bisa kita lihat, karena Dia adalah roh dan kita masih berdaging ini. Tetapi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bisa menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati. Jangan kita datang nggak bisa menikmati. Harus bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ini membuktikan bahwa dia itu haus akan Tuhan, mengingat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Dan kembali kepada pastor tadi, yang 2 ayat saja, mungkin sudah selesai kita 2 ayat ini. Tadi ayat yang kedua untuk mengungkapkan, ya, akan kehausannya akan Tuhan. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Bagaimana ketika dia itu datang untuk beribadah kepada Tuhan? Orang yang haus akan Allah adalah orang, mungkin ayat katanya Mazmur dulu bahasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua, bahkan itu, ya ayat yang ketiga kita baca.
Ya, dia katakan demikian, aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Yang dipandang itu hanya Tuhan. Tidak memandang kesalahan orang lain, tidak memandang kelebihan orang lain, tidak mengingat apa yang ada di rumah. Kalau orang itu satu saja yang dipandang, kalau dia haus akan Tuhan, kalau dia itu rindu akan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan. Kalau orang itu hanya memandang kepada Tuhan, tidak akan pernah tersandung, dan dia tidak akan pernah lemah. Kalau orang datang melihat si A, si B, si D, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat Tuhan. Karena melihat si A seperti itu, melihat si B seperti itu. Ke gereja itu hanya memandang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itu untuk membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang haus akan Tuhan. Ya. Dan di dalam Matius pasal yang 5 di sana, kalau orang itu haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, itu sama. Akan Tuhan, akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kalau kita memiliki kehausan jiwa kita, kehadiran kita memandang kepada Tuhan, kita pulang pasti akan dipuaskan. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Kenapa saudara tidak puas? Mungkin saudara melihat kesalahan orang lain, mungkin Anda melihat kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain, sehingga dia tidak bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Kalau orang itu datang karena Tuhan, saya percaya setiap bulan pasti dipuaskan. Karena orang yang haus, orang yang lapar akan kebenaran, akan Tuhan, itu akan dipuaskan. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia datang kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan. Dan memandang kepada Tuhan itu harus diaplikasikan. Dia rindu akan firman-Nya. Tidak mungkin orang yang rindu akan Tuhan dan doyan firman-Nya, tidak mau akan firman-Nya, tidak mungkin. Karena firman itu menyatu dalam pribadinya. Bahkan Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana disebutkan, pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu dan Allah itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita haus akan Tuhan, kita haus akan Allah, berarti kita haus akan firman-Nya. Dan orang yang haus akan firman-Nya itu adalah orang yang menghargai firman. Sama seperti orang yang haus akan air. Seperti jiwanya Daud, haus akan air, dia akan menghargai air itu. Walaupun mungkin setetes sekalipun, itu sangat berharga ketika orang itu dalam kehausan. Ya, beda dengan orang yang merasa haus, disiram berapapun dia tidak bisa bersyukur, karena tidak ada kehausan dalam hidupnya. Dan itu diungkapkan dalam pasal 119 ini. Bagaimana Daud itu begitu menghargai akan firman Tuhan. Karena orang yang haus akan Tuhan itu pasti haus akan firman-Nya. Tidak mungkin orang haus akan Allah tidak haus akan firman-Nya, tidak haus akan kebenarannya. Karena firman dan Allah itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, dan ini diungkapkan di dalam surat Mazmur 119 ayat yang ke-10.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Diungkapkan dalam ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Luar biasa. Ingin mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi tidak setengah-setengah. Segenap kehidupan. Dan jangankan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi kalau orang itu haus akan Tuhan, dia tidak ingin hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan ayat setelah, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, aku menyimpan firman-Mu, karena sangat berharga, sangat bernilai. Itu sebenarnya perlu disimpan, tidak dibiarkan begitu saja. Karena mengerti nilai, karena mengerti harga dari firman Tuhan. Ini kalau orang harus tidak dibiarkan firman Tuhan itu lewat begitu saja. Hari ini dengar, besok lupa. Tidak usah besok, mungkin nanti pulang gereja sudah lupa. Karena tidak disimpan dalam hati. Jadi orang-orang itu menyimpan firman itu dalam hati, itu berarti orang menghargai akan firman Tuhan. Ini membuktikan kehausan. Tidak mungkin akan dibiarkan berlalu kalau orang itu haus akan Tuhan. Sangat menghargai air itu. Demikian juga kehidupan kita ketika kita haus akan Tuhan. Berarti kita juga haus akan firman Tuhan, dan setiap firman itu kita simpan di dalam hati kita dan kita kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, janganlah biarkan aku menyimpang. Doa orang yang haus, jangan sampai aku menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah aku, bimbinglah aku, supaya aku tetap hidup di dalam kebenaran. Ini adalah sikap orang yang diselamatkan. Ada kehausan akan Tuhan, berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendapatkan apa yang dicari di dalam kehidupannya. Tidak ada yang lain kecuali kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saya percaya setiap kita tidak ada satupun yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita merasakan betapa besar keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, ya, membuat kita akan selalu haus akan Tuhan, membuat kita akan selalu mencari Tuhan. Kita menghargai anugerah Tuhan ini, ya, lewat kebenaran firman-Nya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Untuk itu mari kita ingat kasih-Nya, kita ingat kebaikan-Nya, kita ingat anugerah-Nya yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan mendorong jiwa kita ini haus akan Tuhan, berusaha untuk mendapatkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Dia akan memandang kepada Tuhan ketika dia datang untuk beribadah kepada Tuhan, bukan memandang kekurangan orang lain, tidak memandang kelebihan orang lain. Yang dipandang hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwanya dalam hidupnya. Yesus
yang sudah menyelamatkan kami dari kematian, yang menyelamatkan kami dari maut, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib, membuat jiwa kami rindu akan Tuhan, membuat jiwa kami haus akan Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat memuaskan jiwa kami selain Engkau. Haleluya, bila Engkau hadir nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah kepuasan jiwa kami, Engkau adalah kepuasan hati kami. Jiwa kami tidak dapat dipuaskan dengan dunia ini, karena Engkau sangat berharga, Engkau sangat berarti di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini kami belum menempatkan Tuhan yang menjadi kehausan kami, yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Engkau ampuni kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, untuk membuat mata hati kami bisa melihat akan kebesaran kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami akan persekutuan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, Tuhan kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, tetap kita pujikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang belum menerima pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Tolong angkat tangan supaya segera dilayani. Kalau semua sudah, saya undang semua tuh baik berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sebab oleh pengorbanannya, oleh kematiannya di atas kayu salib, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita melakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Tidak ada kata yang lain Tuhan selain kami mengucap syukur kepada Tuhan, selain kami menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami mengingat akan pengorbanan, ketika kami mengingat akan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan ketika Engkau mati di atas kayu salib. Untuk itu biarlah jiwa kami hanya haus akan Tuhan, bukan haus akan dunia ini,
kesepakatan Tuhan, untuk kebenaran Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Setiap jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, saya undang semua Bapak berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian "Oh besar besar anugerah". Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Demikian pula untuk Ibu Gembala, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk kedua putra Ibu Wayuni yang saat ini masih dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden Bangsa Pamin dan jajarannya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan mengimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya, supaya dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik untuk saudara kami Titus, untuk Ibu Sutrino, untuk Bapak Nathanael, untuk anak Samuel. Kami serahkan juga untuk Mikaela. Kami serahkan untuk saudara kami Marvel, untuk saudara kami Tiang, Ibu Tutu, untuk Ibu Siti Widowati. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Joko Swarno. Kami serahkan juga untuk Yeremia Ratu Naura ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga untuk saudara kami Nike dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahi dengan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, apapun yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil, dan pakailah mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya mereka tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga mereka dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah mulai dari berusia perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Baik
Ki jemaatmu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita